Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di pelajaran PPKN, khususnya kelas 11 bersama Ibu Sri Wahyuni. Masih membahas tentang bab 2, sistem dan dinamika demokrasi Pancasila, di mana kompetensi dasarnya mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan UUD RI 1945 dan menyajikan hasil kajian tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan UUD RI 1945. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran pada kali ini adalah 1. Memahami 10 pilar demokrasi. 2. Menghargai nilai-nilai ketuhanan dalam berdemokrasi Pancasila sesuai dengan UUD RI tahun 1945. Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengedepankan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, atau dengan kata lain musyawarah mufakat. 10 pilar demokrasi Pancasila. Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Ini artinya penyelenggara pemerintahan harus taat asas, konsisten, atau sesuai dengan nilai atau kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Artinya, menjalankan roda pemerintahan bukan dengan kekuatan naluri semata atau kekuatan otot, melainkan dengan mengutamakan kecerdasan rohaniah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional. 3. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Di sini jelas bahwa prinsip rakyat pemegang kekuasaan tertinggi. 4. Demokrasi dengan rule of law. Di sini berarti demokrasi harus bisa memberikan perlindungan, memberikan keadilan hukum, menjamin kepastian hukum, dan mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum itu sendiri, seperti memberikan kedamaian. 5. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Di sini demokrasi dikuatkan dengan pembagian kekuasaan yang diserahkan kepada badan-badan yang bertanggung jawab. Nah, di sini sudah jelas ya bahwa di negara Indonesia kekuasaan itu dibagi ke dalam 3 bagian ataupun 3 lembaga yang kita kenal dengan istilah trias politika, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 6. Demokrasi dengan hak asasi manusia. Di sini artinya demokrasi mengakui hak asasi manusia yang bertujuan bukan hanya menghormati hak, melainkan meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Ketujuh, demokrasi dengan keadilan yang merdeka. Di sini demokrasi menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka, yang memberi peluang kepada pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. 8. Demokrasi dengan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya legislatif dan eksekutif. 9. Demokrasi dengan kemakmuran. Artinya, demokrasi itu bukan hanya kebebasan dan hak, bukan juga kewajiban dan tanggung jawab, melainkan demokrasi yang bertujuan untuk membangun negara kemakmuran dan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia. 10. Demokrasi yang berkeadilan sosial. Demokrasi menurut UUD 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat
Tidak ada lapisan masyarakat atau golongan yang diberikan berbagai keistimewaan atau hak-hak khusus. Lantas, apa sebenarnya yang menjadi karakter utama demokrasi Pancasila? Demokrasi Pancasila memiliki 3 karakter, yaitu kerakyatan, permusyawaratan, dan hikmat kebijaksanaan. Demokrasi Pancasila juga mengandung nilai moral yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama, persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. 2, keseimbangan antara hak dan kewajiban. 3, pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan. 4, mewujudkan rasa keadilan sosial. 5, mengambil keputusan dengan musyawarah mufakat. 6, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. 7, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Demikianlah beberapa nilai lebih dari demokrasi Pancasila yang merupakan corak khas budaya di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, pakai masker jika hendak keluar rumah, dan tetap setia di pelajaran PPKN.